Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Naru berbeda dengan wanita lain yang ada di desanya. Dia ingin menjadi seorang pemburu seperti yang dilakukan Taabe kakaknya. You were sleeping. I'm ready for my katamia. Di hutan tak jauh dari desanya, Naru melatih kemampuannya melempar kapak. Ditemani Petsu, anjing kesayangannya, dia mencoba memburu seekor rusa. Karena kemampuannya dalam berburu kurang, dia belum berhasil mendapatkannya. Suatu hari, Naru ikut bergabung dengan gerombolan Taabe mencari Bui temannya yang terseret oleh singa ke dalam hutan. Mereka menemukan Puhi masih hidup dan terluka parah. Taabe menyuruh Naru mengobati, lalu membawanya pulang bersama kawanannya. Taabe melanjutkan perburuan singa yang telah melukai Puhi sendiri. Naru memperingatkannya ada suatu hal yang seharusnya Puhi tewas karena amukan singa. Namun hal itu tak terjadi karena ada yang membuat singa itu lari menjauh dari Puhi. Di tengah perjalanan pulang, Naru menemukan jejak kaki yang aneh serta bangkai ular dengan kulit terkelupas. Namun mereka menganggap itu ulah beruang. Naru merasa tak yakin. Bersama Paka, dia kembali mengejar kakaknya Taabe. Taabe, Paka, dan Naru bertemu di dekat sarang singa. Taabe membuat umpan, sedangkan Naru dan Paka berada di atas pohon untuk menyerang singa dari atas. Tak lama kemudian, Paka tiba-tiba diterkam oleh singa hingga tewas. Di posisi yang terjepit, singa itu perlahan mendekati Naru. Naru tiba-tiba mendengar dan melihat cahaya di bukit yang tak jauh dari tempatnya. Dan saat itu juga singa itu menerkam dan Naru berhasil menusukkan tombak pada perut singa itu. Naru yang sadar ternyata telah berada di rumah. Taabe mengantarnya saat dia terjatuh pingsan. Setelah mengantar Naru, Taabe kembali ke hutan dan kembali beberapa jam dengan singa buruannya. Keberhasilan Taabe membuat dirinya diangkat langsung oleh kepala suku sebagai ketua pemburu. Naru memberitahu Taabe bahwa sebenarnya ada yang lebih aneh dalam hutan sana. Naru mengira Taabe memburu hal itu, ternyata malah singa yang dia bawa. Taabe juga merasakan kejanggalan yang Naru rasakan, namun dia mengabaikannya. Keesokan harinya, karena penasaran, Naru pergi sendiri mencari tahu apa yang selama ini dia curigai. Di tengah perjalanan, Naru melihat cairan hijau menyala yang tak pernah ia lihat dan jejak kaki yang sama pada malam itu. Di padang rumput, dia melihat beberapa bangkai kerbau dan menemukan benda terbuat dari metal yang belum pernah ia lihat. Di tengah-tengah hutan, Naru juga terjebak pasir hisap dan berhasil selamat. Di tepi sungai, Naru melihat beruang. Ia berusaha memanah namun gagal. Beruang itu mengetahui posisi Naru dan mencoba mengejarnya. Di satu sisi, sang predator melakukan perburuannya terhadap serigala. Dengan kamuflasenya, ia dengan mudah menghabisinya.
dan dijadikan tanda sebagai hasil buruannya. Di padang rumput, sang predator juga melihat bangkai kerbau dan benda asing yang bukan miliknya. Naru mencoba keras menyelamatkan diri dari beruang. Di tengah aksi penyelamatannya, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya, di mana beruang itu diserang oleh sesuatu makhluk yang tak begitu terlihat olehnya. Ia berusaha melarikan diri, menjatuhkan diri ke sungai menjauh dari makhluk itu. Di tengah hutan, Naru bertemu dengan kawanannya yang sedang mencarinya. Taabe mencari Naru di dalam hutan sendiri. Naru mengajak mereka untuk mencari Taabe dan menceritakan apa yang dilihat. Mereka tak percaya apa yang dikatakan Naru. Mereka hanya mengikuti perintah Taabe untuk menunggu di tempat hingga dia kembali dari dalam hutan. Tak lama kemudian mereka merasakan sesuatu hal yang aneh, dan apa yang diceritakan Naru, kini mereka telah melihatnya. Naru mencoba menyelamatkan diri. Dia terjatuh karena perangkap kaki. Sang predator yang mengetahui Naru terperangkap meninggalkannya begitu saja. Di situ dia juga bertemu beberapa orang yang membawa pistol. Di camp mereka, Naru dikurung. Naru menyimpulkan bahwa yang membantai kawanan kerbau adalah mereka dengan senjatanya. Karena mereka berpikir Naru mengetahui seluk-beluk makhluk itu, seseorang menanyakannya pada Naru. Karena Naru tak mau bicara, mereka menyiksa Taabe. Dan keesokan harinya mereka berdua dijadikan umpan predator itu. Para pemburu yang ingin menjebak sang predator satu persatu tumbang. Sebagai umpan, Naru dan Taabe mencoba menenangkan diri dan mencari cara untuk melepaskan ikatan. Naru teringat ketika kakinya terperangkap besi. Predator membiarkannya ketika tak berdaya. Ia mengatakan pada Taabe, sepertinya predator tak akan memburunya dalam keadaan tak berdaya. Dan akhirnya mereka berdua berhasil meloloskan diri. Mereka berpencar di mana Naru mencari anjingnya dan Taabe mencari seekor kuda. Sang predator menghabisi para penyamun itu satu persatu dengan teknologi yang jauh di atas mereka. Di camp, ketika Naru melepaskan anjingnya, seseorang meminta tolong untuk mengobati lukanya. Naru memberikan bunga Totsia orange yang bereaksi mendinginkan suhu tubuh untuk memperlambat darah yang keluar. Naru mengetahui predator itu mendekat. Ia bersembunyi sedangkan lelaki itu pura-pura mati. Predator tak mendeteksi suhu panas di sekitarnya, termasuk lelaki yang pura-pura mati. Naru baru mengetahui hal itu yang disebabkan oleh bunga orange. Taabe tiba-tiba muncul dan menyerang sang predator. Karena sang predator punya kelebihan berkamuflase, Taabe tewas dengan mudah. Di
Di tepi sungai, Naru bertemu orang yang melukai Taabe. Dia balas dendam atas perbuatannya yang dilakukan pada kakaknya dengan menjadikannya sebagai umpan sang predator. Di situ, Naru memakan bunga orange supaya tak terdeteksi. And it won't either. Dari belakang, Naru menembak kepalanya hingga topengnya terlepas. Naru membawa topeng itu dan memancing predator ke tempat pasir hisap itu berada. Naru memasang beberapa perangkap termasuk topeng predator itu. Tanpa topeng, predator tidak terlalu fokus dalam bertarung dan itu sangat menguntungkan bagi Naru. Pertarungan mereka berlangsung sengit, di mana sang predator tewas di tangannya sendiri. Di akhir cerita, Naru kembali dengan sang mangsa buruannya dan memberitahu kepala suku untuk segera mencari tempat berlindung baru karena beberapa orang akan datang untuk mengganggu. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Jo di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Terima kasih.